Baik, karena semuanya sudah join ya, karena semua peserta didik Ibu sudah hadir dalam room meeting kali ini. Jadi sekarang Ibu mau memastikan kondisi belajar anak-anak Ibu sekarang ini kondisi belajarnya nyaman ya. Tempat duduknya, kemudian kerapiannya juga harus diperhatikan karena dengan kondisi belajar yang nyaman, ketika kita mengikuti pembelajaran juga nantinya nak pasti akan terasa nyaman dan apa yang kita pelajari juga pasti akan dapat kita serap dengan baik ya. Nah, jadi Ibu mau menyapa dulu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Kurang semangat, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kali ini dipimpin oleh Calvin. Kepada Calvin, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini, Nak. Silakan. Baik, Bu, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Calvin. Ya, Bu. Sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini, Nak. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Jadi yang hadir silakan menjawab hadir, Bu, seperti itu ya, Nak. Andi. Hadir, Bu. Calvin. Hadir, Bu. Ferry. Hadir, Bu. Jesslyn. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Nerli. Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Philip. Hadir, Bu. Richard. Hadir, Bu. Suryono. Hadir, Bu. Filiardo. Hadir, Bu. Yuni. Hadir, Bu. Oke, bagus ya, semuanya hadir. Itu kedisiplinannya tetap ditingkatkan ya nak ya. Seperti itu terus setiap harinya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita nak, kita harus mempersiapkan fisik kita dulu nih sama psikis kita ya. Karena dengan fisik yang sehat, kemudian psikis yang sehat juga, pasti pembelajaran yang disampaikan oleh guru juga bakalan masuk ke dalam otak ya, seperti itu. Nah, untuk itu semuanya silakan dulu perangkatnya diletak ya. Kita geleng-geleng kepala dulu ya. Pertama ke kanan 2 kali seperti ini. Ibu contohkan dulu ya nak. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Oke, maaf ya nak ya. Oke, ulangi ya. Biar kita fokus ya, kita geleng kepala dulu ya. Udah diperhatikan tadi kan yang Ibu contohkan kena? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai ya nak. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke ya. Nah, sekarang sekalian Ibu mau screenshot, kita mau selfie dulu ya. Sekalian nanti mau dikasih laporan pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Ya, sekarang jari telunjuknya di sini dulu. Oke, sekarang agak tarik. Senyum. Sebentar ya, Ibu mau ambil. Oke. Oke ya, cukup ya. Baru buat dulu seperti ini, nak. Oke ya, sarange semua anak-anak Ibu. Oke ya, Ibu mau screenshot. Oke, udah. Oke ya, ini kondisi jaringannya oke semua ya nak ya, di tempat anak-anak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. aman Bu. Oke ya, berarti kita bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang standar operasional prosedur, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alur transaksi, bukti-bukti transaksi, dan alur transaksi pembelian. Ya, masih ingat kan Richard? Pertemuan kita minggu lalu membahas tentang apa kan, nak? Masih Bu. Tentang apa, Richard? Alur transaksi pembelian. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang standar operasional, prosedur, administrasi, transaksi ya. Jangan lupa diingat terus karena berkaitan ya, karena pada materi kali ini kita akan mempelajari alur transaksi pembelian ya, disertai dengan bukti-bukti transaksinya seperti itu. Nah, jadi Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu semuanya mampu mendeskripsikan pengertian alur transaksi. Anak-anak Ibu semuanya juga mampu menganalisis bukti transaksi baik internal ataupun eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu juga mampu menentukan bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Ya, dan setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ibu semuanya mampu menentukan alur transaksi pembelian. Ya. Jadi nanti nak, ketika anak-anak Ibu semuanya sudah lulus dari SMK, ketika bekerja baik itu di perusahaan jasa, di perusahaan dagang, manufaktur, kalian sudah terbiasa dengan bukti-bukti transaksi yang ada di dalam alur transaksi, ya, dan kalian juga sudah mampu bagaimana menentukan alur transaksi dari pembelian, seperti itu. Jadi materi ini sangat bermanfaat nah untuk kamu ke depannya. Ya, jadi ketika kita sudah bekerja, kita sudah terbiasa. Oh, bukti-bukti transaksi ketika kita melakukan pembelian seperti ini. Ketika kita melakukan penjualan seperti ini. Kemudian ketika kita melakukan pembayaran hutang, kita sudah tahu. Ketika kita mengeluarkan uang kas, ketika kita mau membuat pemasukan kas, ya, kita akan pelajari pada materi pokok alur transaksi seperti itu. Ya, nak ya. Oke ya, semangat ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, nah sekarang masuk kita kepada kegiatan inti. Pada kali ini Ibu akan
membagikan video pembelajaran. Silakan dilihat, diamati video pembelajaran yang Ibu share. Oke, anak siap ya? Siap. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada Ferry. Setelah menonton video tersebut, kira-kira Ferry akan memberikan tanggapan seperti apa? Silakan Ferry. Jadi Bu, kalau dari video yang saya lihat Bu, jadi saya bisa mengetahui tentang kayak alur transaksi itu seperti apa, bukti transaksi itu seperti apa, dan juga jenis-jenis transaksi Bu. Kayak misalnya transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Kayak gitu, seperti itu Bu. Oke, bagus ya Ferry. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada Nerly. Nerly, setelah menonton video tersebut, tanggapan seperti apa yang bisa Nerly
utarakan. Silakan Nerli. Ya, jadi kalau menurut saya yang saya lihat dari video itu, saya nangkap kalau misalnya setiap proses transaksi itu Bu memerlukan yang namanya pencatatan yang disertai dengan bukti transaksinya. Oke, bagus ya Nerli. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada Melisa. Iya, Bu. Kira-kira apa tanggapannya Melisa setelah menonton video tersebut? Menurut saya, yang saya dapat dari video tersebut itu, saya mengetahui bukti internal tuh ada jenis-jenisnya, misalnya bukti masuk dan bukti keluar, terus juga ada memo, terus semua itu diperlukan bukti dan ada keterkaitannya dengan alur transaksi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus ya Melisa. Jadi tadi Nerli, Melisa, kemudian Ferry sudah memberikan tanggapannya mengenai video tersebut dan Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya yang lainnya juga mampu memberikan tanggapan ya nak ya untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran materi pokok yang akan kita pelajari pada pagi hari ini nak ya. Yaitu mengenai alur transaksi, kemudian bukti-bukti transaksi baik internal, eksternal, dan alur transaksi pembelian. Oke, jadi nanti biar kamu bisa menyelesaikan diskusi kelompoknya, tentu kamu harus ada pemahaman dasar ya mengenai alur transaksi, bukti-bukti transaksi baik internal ataupun eksternal, dan alur transaksi pembelian. Ya, Ibu mau share PowerPoint dulu, ya nak ya. Oke ya, sudah kelihatan ya nak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke ya, nah jadi alur transaksi, pasti di antara anak-anak Ibu ini sudah pernah melakukan transaksi, ya. Kira-kira Suryono, pernahkah melakukan transaksi nak? Pernah, Bu. Transaksi apa itu? Transaksi seperti membeli barang di online shop. Oke, benar sekali ya, Suryono pernah melakukan transaksi di online shop ya. Nah, jadi ketika Suryono melakukan transaksi, pasti transaksi yang dilakukan itu transaksi transfer ya, Suryono? Ya, betul, Bu. Transaksi online ya? Betul, Bu. Oke ya, nah itu contoh transaksi. Nah, jadi nak, di setiap transaksi yang biasa di dalam perusahaan, baik itu transaksi pembelian, baik itu transaksi penjualan, baik itu transaksi pembayaran hutang, ya tentu ada alurnya. Ya, kenapa harus alur transaksi? Ya, karena setiap proses transaksi itu pasti memerlukan pencatatan yang disertai bukti transaksinya. Ya. Yang kedua, bukti transaksi merupakan dokumen pendukung yang merekam kejadian baik internal maupun eksternal yang bersifat finansial dan menjadi alat bukti otentik terjadinya aktivitas-aktivitas transaksi. Nah, kemudian bukti transaksi harus dibuat berdasarkan alur yang runtut dan diawasi. Nah, kemudian alur transaksi ini merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran perusahaan. Jadi setiap orang-orang yang terlibat di dalam transaksi tersebut, mereka itu harus mengikuti alur, harus menerapkan alur tersebut. Supaya apa, Miss? Supaya pada saat pencatatan nantinya, pencatatan transaksinya tidak mengalami kesalahan yang bisa mempengaruhi kondisi finansial daripada sebuah perusahaan. Dengan alur transaksi yang jelas dan bukti transaksi yang tepat, tentunya keuangan daripada perusahaan, baik itu pengeluaran ataupun pemasukan akan tercatat dengan baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis transaksi.
ada transaksi internal dan eksternal. Ya, kalau dikatakan internal berarti transaksi yang hanya melibatkan pihak dalam perusahaan. Ya, kalau dikatakan dengan eksternal berarti transaksi yang dilakukan itu melibatkan pihak luar. Ya, jadi kalau misalnya nih transaksi internal itu hanya melibatkan pihak perusahaan, berarti contohnya apa, Miss? Seperti memo. Nah, implementasinya seperti apa, Miss, transaksi internal ini? Jadi kalau misalnya nih ada penghapusan piutang, ya ada penghapusan piutang. Nah, tentunya pimpinan perusahaan akan memberikan sebuah memo kepada bagian keuangan bahwasanya perusahaan A itu piutangnya telah dihapus seperti itu. Nah, dibuatkan memo, dikirim ke bagian akuntansi seperti itu. Itu contoh implementasi dari transaksi internal. Nah, sekarang transaksi eksternal. Ya, kalau dikatakan dengan transaksi eksternal, berarti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Ya, seperti apa? Berarti pada kejadian transaksi internal ini yang melibatkan pihak luar perusahaan, ya, seperti transaksi penjualan ataupun pembayaran hutang. Nah, kemudian ada di sini bukti-bukti transaksi internal itu meliputi apa aja, Miss? Ya, coba Melisa. Bukti transaksi internal itu meliputi apa aja, Nak? Memo, terus ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar, Bu. Oke, bagus ya. Nah, sementara untuk bukti transaksi eksternal itu meliputi faktur, nota kontan, nota debit, ya, nota kredit, kwitansi, cek, biliet biro. Nah, untuk kamu membuat lebih paham lagi tentang bukti transaksi internal ini, biar kamu tidak hanya membayangkan seperti apa, itu akan kasih gambarannya, ya. Nah, inilah contoh daripada bukti transaksi internal. Ada memo, ya, memo di sini juga sudah disampaikan, ya, nomor memo dari ditujukan kepada banyaknya uang. Nah, inilah salah satu contoh memo. Jadi memo ini dibuatkan oleh general manager kepada bagian akunting, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, ada bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk ini berarti sebagai bukti untuk mencatat hasil daripada penjualan, ya. Jadi itu masuk kas kita. Jadi kita harus catat di sini bahwasanya kita ada menerima sejumlah uang tunai, ya. Dari siapa? Di sini juga diterima dari, harus jelas seperti itu. Nah, kemudian ada bukti kas keluar. Nah, kalau dikatakan dengan bukti kas keluar berarti ada terjadi pengeluaran uang. Ya, biasanya dalam hal apa? Ingin melakukan pembelian barang, ya, kemudian membayar hutang. Nah, dikeluarkanlah uangnya dan dicatatkan dalam bukti kas keluar seperti itu, ya. Nah, di sini juga sudah jelas dibayar kepada, kemudian banyaknya uang untuk apa, harus jelas. Nah, kemudian yang bukti transaksi eksternal, faktur. Pernah melihat faktur? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah, Bu. Oke ya, pernah ya, pasti di antara anak-anak ibu udah pernah menerima faktur ya, atau melihat faktur baik dari buku atau media lainnya ya. Inilah contoh faktur. Faktur ini merupakan bukti transaksi eksternal ya, bukti penjualan secara kredit ya. Kalau tunai itu nota kontan, kalau faktur itu bukti penjualan secara kredit ya, jadi supaya diingat. Nah, kemudian ada kwitansi. Pernah melihat kwitansi ya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, seperti inilah kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan sejumlah uang yang disiapkan oleh penerima dan ditandatangani oleh penerima uang, seperti itu. Nah, kemudian ada nota kredit, ya, ada juga nota debit. Nah, perbedaannya di mana, Miss? Kalau nota kredit dan nota debit. Kalau nota kredit dan nota debit itu terjadi ketika perusahaan tersebut menerima barang
namun kondisi barang yang diterima itu kondisinya bisa jadi rusak, kemudian tidak sesuai dengan pesanan jumlahnya, tidak sesuai dengan kualitas, jadi dikembalikan kepada pihak perusahaan. Nah, bagi pembeli itu dikatakan dengan nota debit, bagi penjual itu dikatakan dengan nota kredit. Ya, jadi nota kredit di sini bisa juga dikatakan sebagai retur penjualan, sementara kalau dikatakan dengan nota debit itu retur pembelian. Seperti itu ya, Nah, kemudian ada cek dan bilet giro. Nah, cek dan bilet giro di sini ini merupakan alat pembayaran. Jadi ketika perusahaan hendak membayar hutangnya atau membayar sejumlah barang dan jasa yang dibeli dalam jumlah besar, mereka menggunakan cek dan bilet giro. Nah, perbedaan cek dan bilet giro ini, kalau cek dia surat perintah dari nasabah bank pemilik rekening giro ya yang mempunyai rekening giro di bank bersangkutan untuk mencairkan sejumlah dana yang tertera di dalam cek ya. Jadi ini pencairannya tunai. Ya, sementara kalau bilet giro dia pencairannya tidak ditunaikan namun pemindah bukuan rekening seperti itu. Ya, paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, kemudian masuk ke alur transaksi pembelian. Jadi katanya, ketika melakukan transaksi pembelian ada alurnya, ya, supaya tidak salah-salah. Itu harus ada alurnya, ya. Dimulai dari adanya surat permintaan dari bagian penjualan atau bagian gudang, ya. Lalu setelah ada surat permintaan, biasanya mereka di dalam hal pengadaan barang itu, ada menggunakan metode, ya, ada metode intuitif, ada metode penelitian pasar, kemudian ada metode perhitungan stok, ya. Jadi bagian penjualan atau bagian gudang itu, ketika mereka hendak mau membuat persediaan barang, mereka harus berpikir, ya. Dengan metode intuitif berarti memperkirakan kira-kira barang yang bakalan permintaannya naik itu kira-kira barang apa. Jadi ketika contoh nih pada bulan hari raya nanti Natal dan Tahun Baru, oh kira-kira persediaan mengenai biskuit kaleng sama sirup itu bakalan meningkat deh. Maka bagian penjualan atau bagian gudang pasti akan menggunakan metode intuitif kira-kira. Ya, kira-kira mereka memperkirakan bahwasanya barang X ya itu bakalan meningkat permintaannya pada periode tertentu. Nah, bisa juga dilakukan dengan penelitian pasar, ya. Jadi melihat, ngecek kira-kira barang yang disukai oleh customer itu seperti apa, itu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan perhitungan stok, ya, perhitungan stok. Diceklah kalau stok udah menipis, baru dibuatlah surat permintaan barang seperti itu yang dibuatkan oleh bagian gudang, ya. Lalu setelah itu nanti akan diberikan surat permintaan tersebut ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan melakukan survei, ya. Survei ini untuk melihat kira-kira pemasok yang tepat untuk perusahaan kita itu apa. Jadi kita harus tahu mana perusahaan atau supplier yang akan kita jadikan pemasok yang bisa menguntungkan bagi kita, ya. Jadi kalau misalnya nih yang menawarkan harga murah, kualitas juga oke, nah pasti itu kita akan pilih sebagai pemasok. Lalu kita tentukan pemasoknya nih, ya. Lalu udah kita tentukan pemasok, kita buat surat pesanannya, ya, purchase order. Biasanya di dalam purchase order ini ada jumlah barang, ya, harga persatuan. Kemudian harga total ya ada dibuat di sini. Nah, kemudian surat perjanjian. Kalau surat perjanjian ini kalau kita melakukan transaksi pembelian secara kredit, ya. Jadi kita buat surat perjanjian. Lalu setelah itu kita terima barangnya, ya. Namun sebelum menerima barang itu wajib kita periksa barang dulu, ya. Jangan langsung kita masukkan ke gudang. Namun barang yang kita terima belum sesuai, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Seperti itu ya, Nah, kemudian setelah diperiksa barang, dilakukan pembayaran. Ya, kita lakukan pembayaran.
Nah, ini pasti bagian pembelian akan berkoordinasi dengan bagian akuntansi nih, ya dalam hal mengeluarkan kas untuk pembelian. Ya, lalu setelah itu dilakukan pembayaran, jangan lupa untuk menerima bukti dokumennya, bukti transaksinya. Ya, berarti bukti transaksi di sini, ya jangan lupa bahwasanya kita sudah membayar, bisa berupa faktur, ya bisa berupa nota kontan, bisa berupa kwitansi seperti itu. Oke, anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, ya masih semangat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi tadi? Tidak ada, Bu. Iya, Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok kita kali ini karena masa pandemi, nah kita tetap melakukan dalam dunia maya ya, yaitu melalui e-learning Sekolah Permata Harapan. Ya, di situ Ibu sudah posting ya mengenai topik diskusinya. Oke ya, di situ Ibu sudah posting, ini diskusi kelompoknya. Oke ya, silakan bekerja sama ya antar kelompoknya, anggota kelompoknya. Di situ sudah ada topik 1, topik 2, dan topik 3 ya nak ya. Jadi saling mereplay satu sama lain ya, karena ini ada penilaiannya ya. Jadi kerjasamanya Ibu nilai dari hasil replayannya. Jadi semua harus saling menanggapi di antara teman kelompoknya. Paham ya nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya, untuk waktu diskusinya 15 menit, silakan. Nama-nama kelompoknya sudah tahu ya nak? Sudah, Bu. Karena sebelumnya Ibu udah share ya di grup ya. Ya, Bu. Jadi nanti 8.45 sudah harus selesai.
Jadi nanti hasil diskusinya juga akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Kalau kira-kira ada yang kelompok yang mengalami kesulitan, boleh ditanya Ibu ya Nak ya, atau topik permasalahannya kurang jelas atau bagaimana. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tetap mengikuti diskusinya ya melalui e-learning. Iya, Bu. Ini kelompok 3 juga ya aktif semua. Untuk format LKPD-nya juga Ibu sudah posting ya di learning. Jadi formatnya nanti seperti itu, dituliskan hasilnya di lembar kerjanya. Baik, Bu.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya nak, silakan digunakan waktunya dengan baik dan disimpulkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan nantinya ya nak. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap, nak? Udah, Bu. Oke ya, bagi yang belum masih ada 2 menit lagi. Oh ya, Bu, itu jadi setelah kita selesai diskusi, kita langsung buat ininya ya, Bu? Yang tadi Ibu kasih formatnya. Iya, disimpulkan ya bentuk formatnya seperti itu lembar kerjanya. Nah, Baik, Bu.
Ibu amati kerjasama yang baik ya untuk setiap kelompok ya nak ya. Selesai ya nak? Baik, Bu. Oke. Oke, baik ya. Karena diskusi kelompok kita sudah habis waktunya ya. Sekarang setiap kelompok ya diwakilkan oleh satu orang anggota kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dibahas tadi, yang udah dibahas bersama, diambil kesimpulannya. Sekarang itu dipresentasikan, disajikanlah hasil temuannya seperti itu ya nak ya. Oke, kelompok 1 itu ada Melisa, Ferry, Andi, dan Aldo ya. Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Melisa. Yang lain harap memperhatikan, dan kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya atau ditanggapi. Seperti itu ya nak. Silakan Melisa. Baik, Bu. Sudah terlihat ya Bu dan teman-teman di layarnya. Oke, terlihat nak. Oke. Baik, selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Melisa Diana dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 beranggota saya sendiri Melisa Diana, terus juga ada Ferry Febrian, ada Filardo Saputra dan Andi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang diskusi kami yang sudah disepakati. Mari kita mulai. Untuk soalnya, yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa sekarang ini, membuat perusahaan semakin mudah dalam melakukan transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Seperti yang kita ketahui, perusahaan pasti setiap harinya selalu disibukkan dengan transaksi seperti pada saat pembayaran, pembelian, penjualan, dan sebagainya. Supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran, perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, tentu setiap transaksi harus disertai dengan bukti transaksi yang jelas. Jika Anda merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas transaksi internal, tentukan bukti-bukti transaksi apa saja yang perlu Anda persiapkan. Jelaskan alasan mengapa Anda memilih bukti transaksi tersebut. Menurut pendapat Anda, apakah Anda ada keterkaitan antara bukti transaksi dengan alur transaksi? Jika iya, berikan alasan yang kuat mengenai hal itu. Jika tidak, berikan argumen yang kuat mengenai hal itu. Jadi dari soal tersebut kami telah berdiskusi dan sepakat dengan menurut pendapat kami, bukti internal itu bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Jadi ini itu transaksi yang bukti-bukti yang transaksinya dilakukan di dalam perusahaan gitu. Nah, jenis-jenis bukti internal tuh apa aja sih? Itu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Nah, dengan adanya bukti transaksi, maka aktivitas ekonomi dalam perusahaan dapat diukur dan dapat dinilai dengan nilai mata uang. Nantinya hal ini juga akan mempengaruhi laporan keuangan dalam sistem akuntansi. Bukti transaksi juga dapat mengantisipasi adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak dan dapat digunakan sebagai bukti adanya kesalahan pada kegiatan pembelian. Nah, alasan kenapa kita menggunakan, kita memilih untuk menjelaskan contoh-contoh dan jenis-jenis dari bukti transaksi internal ini. Nah, bukti kas masuk itu bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Maka dari itu, ini yang kita masukkan ke dalam bukti transaksi internal gitu.
Nah, habis itu juga ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu apa sih? Bukti kas keluar itu bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, terus utang gitu, dan lain-lain. Untuk memo, memo itu bukti pencatatan antara bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya kita di suatu perusahaan tuh mau bikin kayak misalnya bazar gitu kan, event yang perlu disepakati. Nah, jadi itu dibuat memo dan dikasih kepada pemimpin perusahaan. Nah, itu kan di dalam suatu perusahaan kan, maka dari itu dimasukkan ke dalam bukti transaksi internal. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir itu ada, apa sih keterkaitan bukti transaksi dengan alur transaksi? Menurut kelompok kami sepakat mereka memiliki keterkaitan gitu. Nah, alur transaksi itu suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balasan jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Sedangkan bukti transaksi itu suatu dokumen asli yang digunakan sebagai alat untuk mendata dan merekam seluruh transaksi yang terjadi. Jadi, setiap terjadinya alur transaksi, pasti adanya bukti transaksi juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa alur transaksi dan bukti transaksi memiliki keterkaitan satu sama lain. Segala kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan akan tercatat dalam bukti transaksi untuk sebagai bukti dalam transaksi. Jadi, menurut kami itu memiliki keterkaitan. Nah, di sini kita juga ada menjelaskan contoh-contoh dari transaksi secara internal. Yang pertama itu ada pembayaran gaji pegawai, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan alat-alat, dan penghapusan piutang usaha. Itu yang kami dapatkan dari diskusi kami. Untuk teman-teman, jika ada yang kurang dipahami, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin memberikan pendapatnya, kami persilahkan. Untuk saudari saya ingin bertanya. Oke, untuk saudari Nerly, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nerly, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyai tentang contoh dari bukti kas masuk itu gimana sih? Bisa tolong diberiin contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudari Nerly yang sudah bertanya. Tadi pertanyaannya yaitu jelas berikan contoh bukti kas masuk, kas keluar, atau kas masuk tadi, maaf. Kas masuk. Kas masuk, oke. Tadi saudari Nerly memberikan pertanyaan yaitu contoh dari bukti kas masuk. Nah, rekan kami, saudara Ferry, akan memberikan jawaban dan penjelasan kepada saudari Nerly. Untuk saudara Ferry, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bukti kas masuk itu merupakan dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan. Jadi dokumen ini itu yang mencatat masuknya uang tunai ke dalam suatu perusahaan gitu. Nah, untuk contohnya tadi kita sudah lihat ya, contohnya itu di slide PPT yang ditampilkan oleh Bu Rina, itu ada gambar bukti kas masuk juga di situ ya. Jadi apakah saudari Nerly sudah mengerti atau ada yang perlu ditambahkan? Oke, saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Ferry yang telah menjelaskan pertanyaan dari saudari Nerly. Terima kasih juga kepada saudari Nerly telah bertanya. Oke, itu saja penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan argumen lagi? Kami Saya tidak persilahkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mengamati presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke ya, bagus ya kelompok 1, kerjasama yang baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, nah. Oke ya, nah sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 2. Satu orang mewakili, silakan. Baik, Bu.
Baik, Bu. Silakan share screen-nya. Apakah teman-teman sudah melihat ini hasil diskusi kami? Sudah, Nak? Sudah terlihat. Baik, saya akan memulainya ya, Bu. Silakan, Nak. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 2. Ya, pagi Bu. Jadi kami dari kelompok 2, kami hari ini ingin melakukan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai transaksi eksternal. Jadi di kelompok 2 itu ada saya, Calvin sebagai ketua kelompok, lalu juga ada Yuni, ada Jesslyn, dan juga ada Philip. Dan di sini pertanyaannya adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa ini buat perusahaan semakin mudah dalam melakukan transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Seperti yang kita ketahui, perusahaan pasti setiap harinya selalu disibukkan dengan transaksi, seperti pada saat pembayaran, pembelian, penjualan, dan sebagainya. Supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, tentunya setiap transaksi harus disertai dengan bukti transaksi yang jelas. Jika Anda merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas transaksi eksternal, tentukan bukti-bukti transaksi apa yang perlu Anda persiapkan. Jelaskan alasan mengapa Anda memilih bukti transaksi tersebut. Menurut pendapat Anda, apakah ada keterkaitan antara bukti transaksi dengan alur transaksi? Jika iya, berikan alasan yang kuat mengenai hal itu. Jika tidak, berikan argumen yang kuat mengenai hal itu. Baik, jadi kami di sini akan menjawab. Di sini pertanyaan yang pertama itu, bukti transaksi apa yang akan kami gunakan di dalam transaksi eksternal? Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan, kalau misalnya transaksi eksternal itu adalah transaksi yang dilakukan perusahaan itu dengan pihak luar. Yang namanya eksternal itu berarti yang luar dari itu, berarti luar dari perusahaan. Biasanya transaksi eksternal ini dilakukan untuk apa aja sih? Biasanya ini untuk membeli kayak perlengkapan kantor, terus membayar utang, terus kayak membayar gaji karyawan dan lain-lain sebagainya. Terus contoh-contoh yang kami ambil sebagai bukti transaksi di sini adalah yang pertama itu ada faktur, terus ada nota kontan, ada bilet giro, terus juga ada nota kredit, ada nota debit, dan juga ada cek. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kenapa kami itu memilih bukti-bukti transaksi ini. Yang pertama itu faktur, seperti yang tadi udah Bu Rina jelaskan. Karena faktur ini merupakan sebuah bukti pembelian atau penjualan dengan kredit. Sedangkan nota kontan ini adalah bukti pembelian atau penjualan itu secara tunai. Jadi perbedaannya itu dari segi pembayarannya. Jadi kalau misalnya faktur itu kredit dan nota kontan ini adalah secara tunai. Karena kalau misalnya ingin melakukan sebuah transaksi pasti kita harus membutuhkan sebuah bukti. Jadi kita memilih ini sebagai salah satu bukti pembelian atau penjualan. Terus yang selanjutnya ini ada bilet giro. Nah, jadi kalau misalnya bilet giro ini dia lebih ke pemindah bukuan gitu. Jadi bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut di dalam bilet giro tersebut. Begitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada nota kredit dan juga ada nota debit. Nah, jadi perbedaan antara nota debit dan nota kredit itu apa sih sebenarnya? Jadi biasanya nota kredit atau nota debit ini dilakukan untuk retur pembelian atau penjualan. Nah, yang dibilang kalau misalnya pembelian yang tidak sesuai atau ada kerusakan terhadap produk yang diterima gitu, ada kerusakan, maka itu akan disebut dengan nota debit. Yang surat itu akan dibuat oleh si pembeli. Itu yang disebut dengan nota debit. Sedangkan kalau misalnya
yang dibuat oleh penjual itu disebut dengan nota kredit. Terus yang terakhir di sini ada cek. Nah, jadi kalau cek ini dia hampir sama dengan bilet giro. Kalau misalnya baca kurang teliti itu kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. Kalau misalnya bilet giro itu dia lebih ke pemindah bukuan atau dari rekening satu ke rekening lainnya. Sedangkan kalau misalnya cek ini dia lebih ke untuk mencairkan gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi adalah apakah ada keterkaitan dari alur transaksi atau bukti transaksi. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami memutuskan untuk memutuskan hasil diskusi kami itu bahwasanya alur transaksi dan bukti transaksi ini memiliki keterkaitan. Dari segi mana sih? Nah, kalau misalnya kita melakukan alur transaksi nih, pasti kita juga membutuhkan yang namanya bukti transaksi. Kalau misalnya kita ada bukti transaksi, dari mana bukti transaksi itu ada? Ya pasti karena kita melakukannya transaksi gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi nih seperti dalam kehidupan sehari-hari kita ya, jangan terlalu jauh. Dalam kesehari-harian kita pasti sering nih melakukan transaksi. Bahkan udah tidak asing lagi dengan yang namanya melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi pasti juga alangkah baiknya itu menggunakan bukti transaksi. Karena kenapa? Bukti transaksi itu bisa dikatakan sebuah data atau dokumen untuk si pembeli, di mana dapat membuktikan atau memudahkan mereka di saat melakukan pencatatan nanti ataupun pembukuan nanti gitu. Jadi segitu aja pendapat dari kami, hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti dari materi yang telah kami sampaikan? Bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya, Saudara Calvin. Dipersilakan, Saudara Andi. Bisa berikan contoh bukti kas ceknya nggak ya? Terima kasih. Maaf, Saudara Andi, bukti kas cek. Bukti cek ya? Atau Iya, cek maksud saya. baik, terima kasih Saudara Andi. Jadi sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Andi. Jadi sebelumnya kami tadi juga sudah mempersiapkan beberapa contoh-contoh seperti ada contoh bilet giro, terus juga ada contoh cek. Nah, jadi tadi Saudara Andi meminta untuk kami memberikan contoh cek. Jadi ini adalah contoh cek, di mana di contoh cek ini biasanya ada tertera nomor ceknya, terus juga biasanya di sini akan ditanda tangan oleh si pemilik cek ini gitu. Terus biasanya ini akan di dalam cek tersebut itu akan tertera sejumlah uang yang ingin dikasih gitu di dalam cek tersebut. Terus cek ini biasanya dicairkan gitu secara tunai begitu. Apakah Saudara Andi mengerti atau ada pendapat? Saya sudah mengerti. Baik, terima kasih Saudara Andi atas pertanyaan yang telah diberikan. Apakah ada lagi teman-teman yang masih ingin bertanya? Dipersilakan. Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Jadi segini dulu hasil presentasi saya dari kelompok 2 bersama teman-teman saya. Saya mewakili mereka untuk meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Oke ya, bagus ya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kerjasama yang bagus ya nak ya. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Ya, kelompok 3. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Teman-teman udah masuk belum ini saya? Udah kelihatan kok nak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Saudara Richard. Oke, teman-teman semua, selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan gitu loh.
Oke, pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya ada siapa aja. Pertama ada saya sendiri, Rica Andrian. Yang kedua ada saudari Nerli. Yang ketiga ada saudari Okta. Dan terakhir ada saudara Suryono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah kami diskusikan. Pertama saya membacakan soalnya. Soalnya sendiri itu adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa sekarang ini membuat perusahaan semakin mudah dalam melakukan transaksi baik secara tunai maupun secara non-tunai. Alur transaksi yang menjadi standar perusahaan harus dilakukan secara konsisten supaya tidak terjadi kesalahan saat pencatatan, penerimaan maupun pengeluaran perusahaan yang berdampak pada kondisi finansial perusahaan. Pertanyaannya adalah, jika Anda merupakan bagian dari perusahaan, maksud saya bagian dari lingkungan perusahaan yang hendak melakukan transaksi pembelian, kami disuruh untuk membuat bagan. Dan bagannya bisa teman-teman lihat semua, itu ada 8 alur ya. Dan saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama kita bisa nengok itu dari alur pertama itu adalah permintaan bagian penjualan. Sebelum kita ke sana, saya akan jelaskan apa sih itu alur transaksi pembelian. Transaksi pembelian sendiri itu adalah sesuatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Dan pertama kita akan masuk ke permintaan bagian penjualan atau produksi. Proses pembelian akan dimulai dari permintaan bagian penjualan atau bagian produksi yang dibuktikan dengan surat permintaan barang yang akan dibeli. Dapat ditentukan dengan 3 cara. Seperti intuitif. Apa sih intuitif? Intuitif sendiri adalah biasanya cara intuitif ini dilakukan dengan memprediksi barang apa yang akan dibutuhkan oleh pelanggan, yang seperti Bu Ina tadi katakan. Kayak contohnya kita mau lebaran, yang dicari mungkin baju koko atau hal-hal yang berbau dengan lebaran gitu. Yang kedua adalah penelitian pasar, yaitu dengan meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum itu untuk kita melakukan penelitian pasar. Yang ketiga itu dengan melakukan perhitungan stok barang. Terakhir ada penghitungan stok barang, yakni bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang gitu. Selanjutnya setelah kita melakukan permintaan bagian penjualan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu melakukan survei pasar. Melakukan survei pasar sendiri adalah survei ini dilakukan untuk memilih produsen atau memilih supplier yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Dan apa sih itu supplier? Supplier ini memiliki peran penting dari mulai produksi hingga pendistribusian barang dari sebuah perusahaan gitu. Setelah kita melakukan survei pasar, kita akan masuk ke kita akan menentukan agen mana yang bisa jadi partner kerja kita atau jadi partner bisnis gitu. Kita bisa menentukan supplier mana yang memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan gitu. Jadi kalau kita ingin menentukan supplier, kita harus mempertimbangkan dengan baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya kita akan membuat surat pesanan. Surat pesanan sendiri itu dibuat agar pihak penjual tahu barang-barang apa aja yang kita mau. Kita buat surat pesanan ini sesuai barang kita butuhkan untuk kita jual lagi. Setelah kita buat surat pesanan, setelah dikirimkan ke pihak penjual, kita harus membuat surat perjanjian. Surat perjanjian sendiri itu dibuat supaya adanya terjadi transaksi resmi gitu loh. Jikalau maaf kata salah satu pihak dari Pak bisnis ini melakukan pelanggaran, masih ada cara dengan payung hukum tentu bisa tuntut dia gitu loh. Jadi yang sangat penting itu adalah membuat surat perjanjian. Ada yang contohnya atau kayak melakukan hal yang merugikan diri sendirilah, dia bisa tertuntut gitu. Setelah kita membuat surat perjanjian,
barang akan dikirim dari pihak penjual. Setelah kita menerima barang dan sebelum kita melakukan pembayaran, kita harus mengecek barangnya. Udah sesuai belum sama apa yang kita pesan gitu loh. Apakah ada cacat atau tidak. Setelah kita udah memastikan itu tidak ada cacat, oke, kita langsung melakukan pembayaran. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada salah kata, teman-teman, ada yang kurang mengerti, ada yang ingin bertanya? Saudara Richard, saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan Saudari Yuni. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuni Farah, saya dari kelompok 2. Saya mau bertanya kepada kelompok 3, apakah ada alur lain selain alur yang disebutkan sama Saudara Richard? Sama bagaimana jika ada salah satu alur tersebut yang nggak dilaksanakan atau kemis atau kelewatkan? Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Saudari Yuni, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, apakah ada alur lain selain alur yang tadi kami jelaskan gitu, betul? Oke, masih sangat banyak alur-alur dalam transaksi tersebut, tetapi kami tadi telah diskusi yang di e-learning. Setelah kami simpulkan semua, kami menarik kesimpulan tentang 8 alur tersebut gitu loh. Sebenarnya masih banyak alur-alur lain, tapi kami lebih memilih apa yang tadi kami telah diskusikan gitu. Waktu pertanyaan kedua, kalau misalnya ada salah satu alur yang terlewatkan atau miss, itu bisa dibilang jadi sangat fatal gitu. Contohnya kita tidak membuat surat perjanjian. Partner bisnis kita bisa mohon maaf kata kayak dia bawa lari uang kita. Kita nggak ada bukti apa-apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa nuntut mereka. Kalau saya kita udah buat surat perjanjian, mereka mau bawa lari uang kita, mau kabur lah. Paling nggak kita masih ada surat itu, bisa dibilang itu kayak salah satu jalan supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Jadi kalau misalnya terlewatkan salah satunya itu bisa dibilang mungkin sangat fatal gitu. Sekian, ada tambahan lagi dari Saudari Yuni? Nggak ada, terima kasih, saya sudah mengerti. Oke, teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak, Saudari. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata, saya minta maaf. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Sekian dari kami, pamit undur diri. Oke ya, tidak kalah juga dengan kelompok 3 ya, semangatnya luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 nah ya. Jadi terima kasih untuk Nerli tadi bertanya, Andi juga, Yuni dan anak-anak ibu semua yang aktif ya. Dan ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya supaya semuanya ikut aktif ya. Jadi bukan cuman mereka aja gitu ya nak ya. Baik Bu. Ya, Bu. Oke, jadi tadi udah ditanya ya, sudah ada sesi tanya jawab supaya jangan salah konsep ya nak ya. Dimana tadi pertanyaan dari si Nerli mengenai kas masuk itu sudah benar yang disampaikan oleh Ferry. Biasanya kan kas masuk ini berasal dari hasil penjualan kita ya, baik itu penjualan secara tunai ataupun secara kredit. Nah, bukti kas masuk ini berisi pencatatan atas penerimaan penjualan tunai. Kita tuliskanlah itu di dalam bukti kas masuk ya. Kita terima dari siapa, nominalnya berapa, ya, kemudian hasil penjualan tunai apa, hasil penjualan tunai televisi kah, hasil penjualan tunai kulkas kah, atau yang lainnya, seperti itu ya, Nerli. Ya, Nerli, seperti itu ya, Nak. Oke, paham ya, Nerli? Suaranya nggak kedengaran juga, Nak, tadi.
Oke. Nah, kemudian untuk Andi juga tadi cek ya, cek itu merupakan alat pembayaran. Nah, itu berupa kertas ya, isinya ada. Jangan salah membedakan cek dengan bilet giro. Nah, kalau cek itu dia tertulis cek, kalau bilet giro ada bilet giro. Kemudian kalau cek itu ya, itu pencairannya secara tunai. Ya, kalau bilet giro itu pemindah bukuan terlebih dahulu, baru bisa nanti dicairkan dalam bentuk tunai seperti itu ya nak ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian untuk Yuni juga tadi bertanya ya, bagaimana kalau misalnya alur transaksinya itu salah satunya dihilangkan ya. Nah, kalau misalnya salah satunya dihilangkan, itu pastinya akan memperbesar suatu masalah, dalam artian gini nak, contoh ketika kita hendak mau melakukan pembelian sementara kita tidak melakukan survei pasar terlebih dahulu ya, bagaimana nantinya kita akan mendapatkan keuntungan ya, dalam artian gini, saya hendak melakukan pembelian barang, namun saya tidak ada melakukan survei pasar dulu ya, jadi saya tentukan aja asal-asal siapa yang akan jadi pemasok seperti itu. Nah, tentunya kan berarti itu nanti bisa dikatakan menghambur-hamburkan uang perusahaan, jadi tidak efektif dan efisien lagi untuk penggunaan uang perusahaan ini gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita hendak melakukan pembelian, kalau kita belum ada supplier tetap ya, kita melakukan survei dulu nih, kita cek mana-mana yang akan kita jadikan pemasok atau supplier yang memberikan harga yang murah tentunya, kemudian kualitasnya juga bagus ya, kemudian barangnya juga lengkap, bisa dipercaya seperti itu ya. Oke Ayuni ya. Oke. Paham ya? Oke, ya nak ya. Oke, kalau udah paham. Nah, karena kita udah mau selesai, nah sekarang ibu mau meminta dulu di antara anak ibu yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Silakan dapat poin. Dapat nilai ya, Bu? Dapat dong. Silakan Calvin. Saya mau, Bu. Silakan, nak, silakan. Oke, jadi kita hari ini itu membahas mengenai alur transaksi. Terus kita juga udah membahas jenis-jenis transaksi, itu ada dua. Yang pertama itu ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Terus kalau misalnya yang internal itu seperti memo, terus bukti kas masuk, terus juga ada bukti kas keluar. Sedangkan si nota kontan, nota debit, bilet giro, dan juga ada cek. Lalu kemudian juga kita ada membahas alur transaksi pembelian. Itu ada surat pembelian, terus ada survei, lalu setelah survei juga harus menentukan suppliernya, terus harus membuat surat pesanannya, lalu membuat surat perjanjian, menerima barang, lalu juga tidak lupa untuk memeriksa barang tersebut dan juga melakukan pembayaran, dan yang terakhir itu dokumentasi atau bukti transaksi. Gitu. Ibu, mic-nya tutup. Oke, maaf ya nak ya, Ibu lupa tadi untuk mikrofonnya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Calvin. Jadi Calvin dapat nilai tambahan 10 poin ya nak ya. Jadi untuk yang lain juga gantian untuk pertemuan berikutnya ya nak ya, supaya semua dapat nilai ya nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke ya, jadi
Ibu akan memberikan penegasan kembali mengenai materi kita hari ini supaya jangan salah-salah kaprah nantinya ya nak ya. Jadi di dalam setiap transaksi nak pasti harus ada alur yang harus dituruti, yang harus diikuti dengan runtut yang harus diterapkan supaya apa? Supaya nanti ketika melakukan alur transaksi penyelesaian mulai dari awal sampai akhir itu jika dilakukan dengan runtut ya pastinya akan menghasilkan suatu pekerjaan atau transaksi yang jelas dan ini nantinya tentunya akan berpengaruh kepada pencatatan perusahaan yang bisa mempengaruhi kondisi finansial dari sebuah perusahaan ya. Jadi itu harus kalian terapkan ya nak ya. Nah, kemudian di dalam alur transaksi juga pasti kita akan menjumpai bukti-bukti transaksi dan kita udah tahu dong mengelompokkan bukti transaksi internal, bukti transaksi eksternal yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan sebuah transaksi ya, baik itu transaksi pembelian, penjualan, pembayaran hutang dan lain sebagainya seperti itu. Ya nak ya, kemudian di dalam alur transaksi juga ya sebaiknya harus menerapkan alur transaksi pembelian yang benar yang dimulai dari adanya permintaan, ya kemudian melakukan survei, kemudian menentukan pemasok, membuat surat pesanan, membuat surat perjanjian, menerima barang, mengecek barang, kemudian melakukan pembayaran, dan jangan lupa untuk membuat atau menerima bukti transaksinya. Seperti itu nak, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu mau melakukan refleksi dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini, nak? Mantap, Apa yang perlu Bu. kita perbaiki? Asyik. Asik. Siap. Ya, oke ya. Kalau sudah bagus, nak, ya berarti kita akan tetap pertahankan. Kalau yang kurangnya kita akan tetap perbaiki ya nak ya. Ya Bu. Baik, Bu. Nah, oke. Di sini nak untuk bahan evaluasi Ibu mau tes satu pertanyaan dulu nih. Ya, yang menjawab dapat nilai 20 poin. Ini pertanyaannya mudah banget. Ya. Oke, pertanyaannya siap-siap ya. Siap ya? Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, dengarkan. Ya, Bu. Bukti penjualan secara kredit itu disebut dengan apa? Nerli ya? Oke, bagus Nerli. Oke ya, faktur ya nak ya. Nerli dapat poin, bagus ya nak ya. Oke, untuk kesempatan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya pasti ada aja kuis ya secara lisan di akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuan anak ibu sejauh mana sudah paham ya atau sudah mampu dalam materi kali ini. Oke ya. Nah, jadi sebagai bahan evaluasi juga di rumah nak ya ibu ada ini kasih evaluasi sudah kelihatan nak? Sudah, Bu. Di sini ya ibu sudah post. Nih, ada penilaian pengetahuan ya nak ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan yang berganda. Nih, ya supaya dilihat. Dan waktunya juga sudah ditentukan di sana. Jumlah soalnya ada 10. Ya nak ya. Kemudian yang uraian juga seperti itu. Nih. Ya, ada 3 soal, dikerjakan dengan tepat waktu dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kelihatan ya, nak?
Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kemudian untuk untuk modul untuk pertemuan berikutnya, Ibu juga sudah share di situ, ya bisa dibaca-baca. Oke ya, jadi itu dikerjakan tepat waktu, ya jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, Baik, Bu. Baik, Bu. nah itu ya. Nah jadi untuk materi kita untuk pertemuan berikutnya yaitu mengenai alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit. Ya, tentang apa, Melisa? Alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit, Bu. Oke, supaya dipersiapkan ya nak ya untuk bahan referensi kalian untuk pertemuan berikutnya itu sudah Ibu upload di Learning Sekolah Permata Harapan. Oke ya? Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, biar kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, nak. Ya, yang memimpin doa, silakan Calvin. Baik, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Calvin, terima kasih anak-anak ibu semuanya untuk kali ini ya. Tetap semangat ya nak, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, see you. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pak Handri, Pak Sugeng, Bapak Ibu, sudah Pak.